Mereka merampok kota secara brutal, ngancurin gereja-gereja, dan lakukan hal yang tidak sepantasnya kepada para biarawati di dalam Hagia Sophia. Konstantinopel dihancurkan oleh sesama Kristen. Halo kaum intelektual sekalian, wow gila banget. Pasukan perang salib yang beragama Kristen, menurut video barusan, melakukan yang tidak pantas dengan beberapa biarawati di gereja bernama Hagia Sophia. Wow, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Apakah benar faktanya seperti ini? Jadi beberapa hari yang lalu ya, secara tidak sengaja saya menemukan video daripada seorang YouTuber yang sangat terkenal yang diduga terafiliasi dengan Deddy Kobisa. YouTuber yang saya masuk itu adalah YouTuber bernama Aurel Val. Nah, kalau saya perhatikan Mbak Aurel ini, ya mohon maaf bagi yang video ini, semua yang saya katakan di video ini ada datanya ya. Saya akan bantah dari sudut pandang akademis gitu. Kalau saya perhatikan konten daripada Mbak Aurel ini, ya mohon maaf ya bagi pendukungnya ya, terlalu mengeneralisasi gitu. Dan saya perhatikan di video ini nggak ada datanya gitu. Nggak dikasih datanya. Sumbernya dari mana nggak dikasih gitu. Ya, jadi saya sebagai tokoh akademisi ya, di Konoha maksudnya, saya harus mengkritik ini. Karena apa? Karena takutnya nanti banyak orang yang percaya dengan kejadian ini. Kemudian kalau saya perhatikan ya, konten daripada Mbak Aurel ini sebenarnya fokus bahas tentang sejarah-sejarah ya. Tapi kadang-kadang dia juga bahas tentang agama. Di awal dia sudah mengatakan disclaimer, bahas agama itu adalah satu hal yang sensitif. Jadi kalau riset kita itu misalnya melenceng, nggak bagus, atau tidak sesuai dengan iman tertentu, terutama iman Kristen, maka kita minta maaf, kata Mbak Aurel. Ya, saya menghargai itu. Tapi gini, Mbak Aurel ya, saya bukan si paling wow gitu, atau si paling pansos gitu, bukan ya. Saya nggak ada urusan gitu ya, mau pansos kayak mau nggak ada urusan ya. Karena saya juga nggak pernah minta subscribe ya. Iya nggak sih? Saya nggak pernah minta subscribe loh guys ya. Jadi jangan berpikir saya pansos ya. Di video sebelumnya itu banyak tuh yang ngata-ngatain saya, oh kamu pansos. Ketika saya kritik hantu-hantu, ya saya dikata-katain pansos. Saya nggak pansos ya. Jadi gini guys, ini kan permasalahannya dari sudut pandang akademis ya, bukan hanya dari sudut pandang agama juga gitu. Jadi kalau saya perhatikan konten daripada Mbak Aurel ini tidak berdasar dan tidak ada datanya, sumber juga nggak jelas dari mana gitu. Harusnya mencantumkan sumber, ini sumbernya dari sini, ya kemudian datanya dari sini. Karena gini ya, tanpa kita sadari, informasi di zaman sekarang ini sudah banjir, sudah berlebihan. Kita tuh kebanjiran informasi di TikTok, di YouTube dan sebagainya. Lalu yang susah itu adalah mengkonfirmasi apakah sumbernya ini valid, apakah sumbernya itu sahih, apakah sumbernya ini opini pribadi, apakah sumbernya ini bersumber dari bias gitu, apakah sumbernya ini mengada-ada, apakah sumbernya ini untuk menjelekkan agama tertentu. Itu yang saya konfirmasi di video ini. Jadi menurut data, saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi saya tidak asal mangap ya. Saya akan tampilkan datanya. Menurut data dari para sejarawan yang independen, tindakan daripada pasukan perang salib itu ternyata pasukan perang salib yang beragama Kristen itu tidak benar melakukan hal yang tidak enak, hal yang tidak pantas terhadap biarawati. Itu tidak benar guys. Itu terlalu digeneralisasi. Bukan berarti saya si paling pembela Kristen di sini ya, bukan. Saya bantah pakai data. Jadi kalau mau membantah, bantah pakai data gitu ya. Sumbernya jelas gitu ya. Ilmiah nggak gitu. Data itu kan ada dua macam. Ada data yang berdasarkan opini gue pribadi gitu. Ada yang berdasarkan penelitian independen. Saya pengen yang ilmiah gitu ya. Yang berdasarkan penelitian yang independen. Jadi, berdasarkan konten daripada Mbak
Aurel ini, judul daripada videonya itu mengatakan terpecahnya agama Kristen. Apa penyebabnya? Ya, kenapa bisa pecah? Jadi di video ini saya akan meluruskan ya, kenapa agama Kristen itu pecah. Dulu kan agama Kristen itu masih satu ya. Sekarang sudah pecah ya. Ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Ortodok, ya, ada Karismatik, ada Pentakosta, dan lain sebagainya. Ada bermacam-macam ya. Ada sampai puluhan ribu ya. Bahkan di Amerika sampai sekarang juga ada gereja-gereja baru tuh yang bermunculan gitu ya. Seperti ada banyak tuh gereja-gereja ya. Scientology gitu, gerejanya Tom Cruise gitu yang baru muncul tuh ya gerejanya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya akan berpihak pada kejujuran. Saya akan menjelaskan kenapa di Amerika itu banyak bermunculan gereja, apakah itu salah atau tidak ya. Jadi sebelum saya jelaskan lebih detail, saya akan meluruskan dulu ya. Jadi kehancuran daripada gereja di masa lalu itu sebenarnya itu dipengaruhi oleh faktor politik. Makanya saya itu sangat benci banget ya kalau ada orang yang bawa-bawa politik dalam agama. Itu yang menghancurkan agama. Politik dan kekuasaan. Jadi pada saat itu pemimpin-pemimpin daripada agama Katolik itu mereka berebut kekuasaan, berebut pengaruh gitu ya. Pokoknya haus akan kekuasaan. Nah, itu sebenarnya asal muasal daripada kehancuran agama Katolik atau persatuan Katolik zaman dulu. Ya kalau saya perhatikan zaman sekarang kan agama itu kan nggak lepas dari yang namanya kehancuran ya. Agama lain juga seperti itu kok ya. Ada kok ya, ada firqoh-firqohnya gitu, ada mazhab-mazhabnya, ada alirannya ya. Tapi terkhusus agama Kristen kalau saya perhatikan ada satu hal yang menarik yang perlu kita bahas di video ini dan ini jarang dibongkar. Mungkin kalau saya bongkar ini akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu? Jadi ternyata guys, dari awal memang sudah ada semacam gesekan-gesekan perebutan kekuasaan ya antara paus satu dengan paus lainnya ya. Kemudian itu tuh terus bertahan gitu ya seperti bom waktu. Nah, puncaknya itu pada saat saya persingkat ya. Ini panjang sekali ya pembahasan tapi saya singkat ya. Pada saat munculnya Martin Luther. Nah, Martin Luther lah sebenarnya yang memviralkan ada kejanggalan dalam tradisi agama Katolik, terutama di bagian surat penebusan dosa. Jadi di video sebelumnya itu ada yang komplain ya, sebenarnya surat penebusan dosa itu sebenarnya nggak ada, itu dibuat-buat. Nah, ini menurut data ya. Semua yang saya katakan di video ini menurut data. Jadi kalau mau bantah pakai data. Kita berdebat dari sudut pandang ilmiah, bukan dari sudut pandang agama atau keimanan. Saya ngambil angle atau saya ngambil sudut pandang ilmiah. Kenapa saya ngambil dari sudut pandang ilmiah? Karena nama channel ini adalah kaum intelektual. Kaum intelektual itu biasanya dekat dengan ya, pembahasan yang sangat ilmiah. Nah, jadi guys, ternyata Martin Luther lah sebenarnya yang memviralkan ada beberapa kejanggalan atau sesuatu hal yang tidak bagus di tradisi. Ini tradisi ya. Ini bukan bagian daripada ajaran agama Katolik ya, tapi tradisi beragama saat itu dikomplain oleh Martin Luther. Nah, ketika dia mengkomplain ada sekitar 60 apa 70-an tuh ya, kalau salah ya, ditempel di pintu gereja gitu ya. Jadi saat itu viral banget gitu ya. Sebelum ada TikTok, sebelum ada Facebook. Kalau sekarang ada TikTok atau Facebook mungkin view-nya itu sampai ratusan juta gitu. Ya, ditempel di dinding gereja, di pintu gereja sehingga dia viral. Nah, ketika dia viral diburu oleh pasukan-pasukan daripada paus saat itu ya. Pasukan-pasukan loyalis daripada paus saat itu diburu dan dia bersembunyi ke Eropa, tepatnya di daerah Jerman. Nah, pada saat itu raja-raja Jerman, raja-raja yang ada di Eropa itu banyak yang berpihak terhadap Martin Luther King. Itulah alasannya kenapa pusat daripada agama Kristen Protestan itu ada di Jerman. Nah, saat itu Martin Luther King itu dilindungi sehingga terjadi yang namanya reformasi gereja. Jadi ketika terjadi reformasi gereja, ada satu hal yang jarang dibongkar.
Kalau saya bongkar ini akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kalau nyutan berjamaah. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Ini menurut data. Kalau mau bantah, bantah pakai data. Sebenarnya ada ayat-ayat yang beda antara agama Kristen Protestan dengan Katolik. Ada perbedaan, guys. Karena menurut keyakinan Martin Luther, dia berkeyakinan ada ayat-ayat tertentu yang tidak mendukung tentang doktrin, yaitu doktrin penebusan dosa. Sehingga apa? Sehingga ayat ini bukan dihilangkan, tapi disisihkan. Ada istilahnya itu, saya lupa ya. Ini menurut data, guys ya. Kemudian adanya dugaan ayat-ayat kontradiktis atau kontradiktif. Ini menurut data. Saya tidak asal mangap ya. Menurut Martin Luther, bukan menurut saya. Kalau marah-marah sama Martin Luther ya, saya yakin yang nonton video ini ya, teman-teman Kristen pasti banyak yang akademis juga gitu ya. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak ada niat untuk memojokkan agama tertentu sini ya. Saya ngambil dari sudut pandang akademis. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data. Ya, bukan bantah pakai emosional. Kenapa saya bahas ini? Supaya kita jangan terlalu mabuk agama gitu. Apakah dalam agama Kristen ada orang yang mabuk agama? Ada. Zaman dulu, zaman sebelum Renaissance, ada banyak orang Kristen yang mabuk agama juga gitu. Zaman sekarang apakah ada? Ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Ada, tetap ada orang yang mabuk agama, itu pasti ada, guys. Karena ya tanpa kita sadari, ideologi dari agama Samawi itu atau agama Abrahamik itu sangat bisa bikin seseorang itu mabuk agama. Kenapa? Karena kepercayaan yang sangat-sangat inklusif. Artinya, agama gue yang paling benar, agama gue yang paling suci, kita yang punya sorga. Itu kan ideologi daripada agama Samawi, agama Abrahamik, sehingga bikin seseorang merasa dia punya palang sorga, punya kunci sorga. Dari situ tuh awalnya, dari itu sumbernya. Kenapa? Karena ada ayat pendukung. Apa itu ayatnya? Ayat dari kitab Yohanes yang mengatakan, kalau tidak melalui Bapa, tidak ada yang masuk ke sorga gitu. Kalau tidak melalui Bapa gitu. Itu artinya, ya kalau nggak masuk ke agama Kristen, nggak percaya kebenaran, ya melalui kebenaran Kristen, ya nggak bakal masuk sorga. Nah ini namanya kepercayaan inklusivitas. Sehingga apa? Sehingga mau bisa mempengaruhi seseorang itu mabuk agama. Disclaimer-nya, nggak banyak orang Kristen yang mabuk agama, tapi ada saja orang yang mabuk agama. Ya, agama Samawi itu sangat bisa bikin orang mabuk agama. Karena apa? Karena doktrin. Beda dengan agama Buddha misalnya. Agama Buddha itu kan nggak pernah mengatakan agama Buddha yang paling benar ya. Tapi silahkan simpulkan sendiri. Agama Buddha itu kan mengatakan silahkan simpulkan sendiri. Bukan, oh agama kita pasti masuk surga. Nggak ada seperti itu ya. Jadi, tanpa kita sadari ya, Martin Luther King ini sebenarnya, mohon maaf, bukan merevisi ya, memperbaiki gitu ya. Memperbaiki atau mereformasi ajaran sebelumnya. Makanya, agama Kristen Protestan itu ada banyak kan. Karena dari sudut pandang Martin Luther King, bukan Martin Luther King ya, sorry nggak pakai King ya, mohon maaf ya. Dari sudut pandang Martin Luther ini, agama Kristen Protestan ini kan bagian daripada penafsiran juga gitu. Lah, kok gitu? Karena ya banyak orang-orang Barat berpikir bahwa agama itu adalah penafsiran. Jadi orang-orang Barat itu kan berpikirnya jenius ya, berpikir kritis ya. Mereka berpikir agama Kristen ini adalah agama penafsiran. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Dan ini juga saya sudah bahas di grup WA. Ya, ada tuh ya kumpulan grup WA bahas tentang seputar akademisi gitu ya. Ya, nanti kalau mau gabung tulis di kolom komentar ya, nanti saya akan masukin ya. Jadi kita ada grup WA bahas tentang seputar akademisi yang produktif ya, bukan debat kusir ya, atau debat menjelek-jelekkan, nggak seperti itu ya, tapi berdebat seputar hal-hal yang akademisi gitu, yang bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Kita nggak berdebat sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi, di Eropa itu dulu ada perdebatan, apakah agama Kristen ini adalah agama atau penafsiran. Lalu, ya dengan banyaknya penulis
ya atau orang-orang yang berpendidikan di Eropa, mereka menyimpulkan ternyata agama Kristen ini ya menurut data, menurut sumber adalah agama penafsiran atau penganut tafsir-tafsir. Lah, kok gitu? Ya. Jadi agama Kristen Katolik dengan Protestan itu berbeda. Katolik mengatakan pastor itu nggak boleh menikah, biarawati nggak boleh menikah, pemuka agama itu nggak boleh menikah. Tapi orang Kristen mengatakan boleh kok menikah, buktinya pendeta menikah. Jadi ada dua perbedaan pandangan yang sangat signifikan. Katolik mengatakan pastor nggak boleh menikah. Yang Protestan mengatakan boleh kok menikah, nggak jadi masalah. Bahkan dikasih inventaris tuh ya, mobil inventaris. Nggak semuanya tapi disclaimer, nggak semuanya pendeta mata duitan ya, ada juga yang baik ya. Nggak semuanya punya jam Rolex ya. Saya tidak menyindir pendeta Lumonding ya, saya nggak menyindir itu ya. Ada juga kok pendeta yang baik kok, yang jadi nggak semuanya seperti itu, disclaimer on ya. Saya tidak menyamaratakan semuanya. Nah, ini namanya penganut tafsir. Jadi Martin Luther dan kawan-kawan atau orang-orang Eropa itu mereka berdebat. Ya agama ini kan penafsiran gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya bukan orang yang beragama. Semua orang yang ada di dunia ini bukan beragama, tapi menganut tafsir-tafsir. Ya, jadi kita itu menganut tafsir-tafsir guys. Agama Kristen juga seperti itu ya. Katolik menafsirkan bahwa pemuka agama itu nggak boleh nikah. Sementara orang Kristen boleh kok. Ya dua-duanya acuannya apa? Acuannya kitab suci, Bible gitu. Satu Bible tapi beda penafsiran. Makanya disebut dengan menganut tafsir-tafsir. Di agama lain juga seperti itu kok. Ada mazhab, beda mazhab, aliran gitu ya. Ya Syiah, Sunni itu kan tafsir-tafsir juga ya. Bukan saya yang ngomong seperti ini guys ya. Tapi Pak Islah Barawi juga ngomong hal yang sama. Pak Islah Barawi mengatakan Sunni dan Syiah itu adalah penafsiran. Ya mazhab Imam Syafi'i, Hambali dan sebagainya, Maliki itu kan penafsiran-penafsiran. Jadi dalam beragama itu kita nggak bisa lepas dari yang namanya penafsiran-penafsiran. Nah itulah alasannya kenapa di Amerika ada bermunculan gereja-gereja baru. Kenapa? Walaupun mereka mengaitkan dengan agama Kristen. Apa alasannya? Karena mereka menganggap bahwa ya kalau agama Kristen Protestan ya misalnya nih gereja Lutheran misalnya atau HKBP misalnya atau Pentakosta ya kalau mereka bisa bikin penafsiran gue juga bisa kok bikin penafsiran ya penafsiran gue terhadap Alkitab seperti ini gitu. Jadi ini namanya demokrasi dalam beragama, tidak feodal gitu. Ini namanya demokrasi dalam beragama. Nah yang jadi pertanyaan, apakah mereka berantem satu sama lain? Enggak, orang-orang Kristen di Amerika itu enggak berantem. Kalau misalnya bikin gereja baru di sana gitu ya, gereja misalnya nih ya, gereja Tuhan langsung ke atas misalnya ya, gereja Tuhan langsung ke atas, gereja GTLA ya, gereja Tuhan langsung GTLK gitu misalnya, ya, gereja Tuhan langsung ke atas misalnya. Kalau misalnya ada yang bikin gereja seperti di Amerika, apakah dilarang? Enggak. Negara juga nggak melarang, karena negara berpikir bahwa agama itu kan penafsiran. Yang namanya penafsiran, kita kan nggak bisa mengatakan penafsiran kita yang paling benar. Apa sih definisi penafsir? Definisi penafsiran itu adalah interpretasi. Interpretasi itu ditafsirkan melalui apa? Melalui simbol-simbol, ayat-ayat, dan sebagainya. 1000 orang baca kitab suci, akan ada 1000 penafsiran. Kenapa bisa banyak penafsiran? Ya karena agama itu kan subjektif, bukan hal yang objektif. Agama itu kan nggak punya rumus. Sama seperti misalnya kita bandingkan dengan rumus Albert Einstein, E sama dengan MC kuadrat. Apakah banyak penafsiran terhadap rumus ini? Enggak. Kalau penafsirannya salah, ya rumusnya nggak bekerja gitu. Misalnya nih bikin bom misalnya, bikin nuklir misalnya. Rumusnya E sama dengan MC kuadrat. Kalau ada penafsirannya, oh bikin bom itu seperti ini loh ya, nggak harus diaduk-aduk. Misalnya nih ya, contoh ya, disclaimer-nya. Jadi, kalau sains itu nggak banyak penafsiran. Kalau penafsirannya beda-beda ya nggak bakalan bekerja gitu, nggak bakalan berhasil. Bagaimana dengan agama? Agama itu beda dengan sains. Agama itu kan ranah keyakinan. Namanya keyakinan kan kalau kita meyakini bahwa penafsiran gue yang paling benar gitu. Ya soalnya nggak jadi masalah. Nah yang jadi permasalahan itu
kita memaksakan penafsiran kita, interpretasi kita, hasil olah pikir kita terhadap orang lain. Itu yang jadi permasalahan. Lalu apa alat ukurnya gitu ya? Apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya itu kemanusiaan, humanisme, diterima dengan akal sehat. Jadi kalau bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan kemanusiaan, maka penafsirannya dianggap cacat. Jadi selalu misalnya penafsiran ini masih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka ya ini sah-sah aja, nggak jadi masalah gitu. Tapi kan susah diterima ya. Warga Konoha bisa kencang-kencang kelanjutan berjamaah kalau saya ngomong seperti ini. Tapi pada faktanya di Eropa seperti itu kok. Faktanya di Amerika seperti itu. Justru itulah alasannya kenapa Eropa dan Amerika itu tidak pernah membubarkan ya rumah ibadah antara Katolik dengan Kristen, nggak pernah. Karena mereka sudah pernah perang gitu. Perang 30 tahun. Dan Kristen Katolik itu berdamai. Apa itu perdamaiannya? Perdamaiannya itu Westphalia. Kenapa muncul perdamaian ini? Karena orang-orang Kristen di Eropa itu sadar bahwa kita itu bukan penganut agama, tapi penganut tafsir-tafsir. Ini susah diterima oleh warga Konoha. Kenapa? Karena tidak enak. Ini menggoncang iman, memberikan ketidakpastian. Sehingga ya bisa saja dikata-katain, oh kamu sesat, oh kamu. Padahal yang saya katakan di video ini sumbernya ada, datanya ada gitu. Ya, kalau mau bantah pakai data, bantah pakai sumber ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silakan simpulkan sendiri. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah konten daripada Mbak Aurel Val ini benar atau tidak? Apakah ini sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak? Apakah sesuai dengan nilai-nilai akademisi? Silahkan simpulkan sendiri. Coba tulis kolom komentar ya. Saya kaum intelektual, salam rasional.